Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Pancasila dan tantangan ideologi radikal dalam konteks global. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat. Kita bisa mengenal pandangan hidup sebagai ideologi. Ideologi radikal. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos dan ideo dan kata logos atau logi. Kata ideo berarti ide atau juga gagasan dan pemikiran. Sedang kata logi yang diartikan sebagai ilmu atau logika. Secara umum juga dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu, bersifat mengikat dan tersistematis. Menurut KBBI, radikal artinya secara mendasar, sampai kepada hal yang prinsip. Menurut para ahli, radikal merupakan afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai sesuatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Global. Menurut KBBI, kata global memiliki arti yaitu secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar yang meliputi seluruh dunia. Sementara kata mengglobal merupakan bentuk kata kerja yang berarti mendunia atau meluas ke seluruh dunia. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Pancasila di era global. Realitas kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila, baik kini maupun nanti, beberapa diantaranya telah tampak di permukaan. Tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya Pancasila di bumi Indonesia. Bahkan, bisa jadi akan mengakibatkan Indonesia tinggal sebuah nama sebagaimana halnya Yugoslavia dan Uni Soviet. Tidak kalah seriusnya dengan tantangan dari dalam, Pancasila juga kini tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar merupakan mondialisasi atau globalisasi. Radikal dalam konteks global. Gerakan fundamentalis agama hadir dengan misi mereformasi masyarakat dengan mengubah hukum, moralitas, norma-norma sosial, dan politik, serta konfigurasi politik sesuai dengan prinsip agama yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih tradisional. Fundamentalisme diekspresikan dalam berbagai cara. Pendidikan ulang atau indoktrinasi oleh anggota grup, sikap intoleran atau permusuhan terhadap mereka di luar grup, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap ancaman terhadap keberlangsungan grup tersebut. Fundamentalisme ini dapat ditemui di dalam agama-agama dunia pada saat ini. Ia tumbuh karena ketidakpastian dalam globalisasi mengakibatkan identitas kolektif keagamaan menyusut menjadi suatu bilangan karakteristik religius budaya mereka dan kita. Dengan kata lain, pengikut agama lain menjadi ancaman dan kemudian terjadilah terorisme atas nama agama. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama jihad, yang identik dengan Islam radikal. Jihad adalah salah satu konsep Islam yang sering disalahartikan. Pada awalnya, jihad sebagaimana yang digambarkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran adalah menciptakan masyarakat yang adil makmur, di mana orang kaya dan miskin diperlakukan sama. Jadi, jihad dalam konsep
penaklukan Nabi Muhammad saat itu tidak sama dengan konsep sekarang yang dimaknai sebagai perang suci. Jihad bahkan dalam pengertian paling radikal sekalipun harus dipahami sebagai aksi tanpa kekerasan untuk membawa perubahan. Kalaupun jihad melibatkan kekerasan, itu seharusnya dipahami dalam konteks perang yang sah dan tidaklah sama dengan konsep terorisme. Konsep jihad yang identik dengan terorisme ini menjadi marak ketika Osama bin Laden, aktor intelektual dari tragedi 11 September 2001, mendeklarasikannya sebagai tantangan kepada Amerika Serikat saat itu. Sejak peristiwa 11 September tersebut, Osama bin Laden Al-Qaeda telah bertransformasi dari grup fundamentalis menjadi gerakan fundamentalis Islam berskala besar atau internasional yang kemudian mempopulerkan ideologi jihad yang bersifat destruktif secara global. Gerakan fundamentalis keagamaan pada dasarnya fenomena modern yang menguat karena faktor globalisasi. Globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan gerakan tersebut dalam 3 cara. Pertama, meluasnya sekularisme dan liberalisme yang berujung pada konsumerisme merupakan momok yang menakutkan bagi kaum religius konservatif. Bagi mereka, hal ini dapat mengancam agama mereka sehingga perlu ditangkis. Kedua, menyebarnya teori konspirasi yang dianggap sebagai ancaman bagi agama. Ketiga, hilangnya kontrol terhadap hidup. Untuk memperoleh kepastian dan kontrol terhadap hidup, orang-orang beralih kepada agama agar mendapat pencerahan dan ketenangan batin. Sekian dan terima kasih.